Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya seorang utusan, apa saja silakan. Tapi bagi orang yang percaya, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan saya mau katakan, kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan dia juga berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus itu. Jadi pilihlah Yesus dan kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat kita beristirahat sebelum kita tidur. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa kalau mau tidur, baca firman Allah, berdoa secara, kalau bisa keluarga berkumpul, berdoa bersama. Ya, nama Tuhan dipuji dan dipuji. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membaca firman Allah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih, kami tahu solusi datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 1 Korintus 9 ayat 10 ayat 13, demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak lepas dari orang percaya masalah, pencobaan yang akan menimpa hidup kita. Kalau saya mau katakan, saya sudah pernah katakan, pencobaan itu fungsinya hanya untuk mencelakai kita sebenarnya, lain dengan ujian untuk meningkatkan iman kita. Dan itu sebabnya ketika kita mengalami pencobaan, Yesus memberikan solusi. Jadi tema kita adalah Yesus adalah solusi dalam setiap masalah. Yesus adalah solusi dalam setiap masalah. Ingat, Yesus adalah solusi dalam setiap masalah. Nah, jadi apapun itu, karena pencobaan-pencobaan ini membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, setan itu maunya begitu. Dia berikan kau masalah, sama seperti dia berikan masalah kepada Ayub. Seluruh hartanya habis, seketika anaknya habis, bersamaan itu, hampir bersamaan lah dikatakan. Dan itu kalau Ayub tidak kuat, itu stres, itu gendeng dia. Orang sedikit aja hartanya hilang, udah stres tingkat dewa. Jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kadang-kadang orang mungkin aku katakan, kok stres tingkat dewa. I'm sorry, forget. Ya, stresnya tingkat tinggi, itu maksud saya, ya. Jadi I'm sorry, forget. Nah, jadi ketika kita melakukan untuk itu, kita sebagai orang percaya hanya datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika datang kepada Tuhan, yang mau saya katakan adalah Yesus adalah ahli dalam membuat solusi. Jadi dia bukan ece-ece, bukan main-main membuat solusi. Dia ahli, dia expertnya. Jadi kalau dia expertnya membuat solusi, kenapa kita tidak datang kepada dia? Ya, karena dia adalah ahli membuat solusi. Apa saja persoalanmu, mau tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat menengah, tidak ada masalah bagi dia. Asal engkau datang kepada dia,
Itu sebabnya dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan sesuatu yang sangat diidamkan oleh setiap orang yang mengalami masalah, untuk Tuhan datang menjadi solusi dalam setiap itu. Tapi saya mau katakan, Yesus adalah solusi. Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan kita. Yang kedua, Yesus adalah pemilik kuasa. Jadi dia bisa memindahkan masalahmu, dia bisa mengeluarkan masalah, dia bisa mengeluarkan engkau dari masalah itu, dia bisa menyelesaikan masalahmu, apa saja yang kau inginkan. Karena dia adalah pemilik kuasa itu. Dalam Matius 28 ayat 18, bahwa Bapa sudah mengaruniakan kepada dia baik kuasa di langit di bumi. Jadi kuasa itu dia miliki. Jadi kalau hanya persoalan-persoalan kecilmu, engkau sampai menangis-nangis, atau tidak, atau sampai stres, nggak perlulah datang pada Tuhan. Sekecil apapun persoalan saya, selalu datang kepada Tuhan. Jangankan punya permasalahan, nggak ada masalah saja saya datang pada Tuhan, supaya Tuhan intervensi dalam segala kehidupan saya. Pagi-pagi sekali ini saya tidak bisa mengatakan saya bangun jam 4, ya, nggak bisa itu. Karena kadang saya bangun jam 2, kadang saya bangun jam 4, jadi nggak teratur. Buat bulan ini saya nggak teratur, cukup nggak teratur. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Kapan saya mau berdoa, sampai nanti ya waktu yang tenang itu bisa terjadi lagi. Artinya kita saudara-saudara kita dengan segala kegiatannya, baik pagi maupun malam, kita enjoy saja, ya. Jadi kita tahu bahwa dia adalah ahli. Jadi dia dapat menghardik setan, menghardik masalahmu, menghardik persoalanmu, dan menghardik percobaan yang engkau alami. Yang penting kau mengetahui bahwa Yesus itu pemilik kuasa, dan bahkan kau diberikan kuasa untuk menghardik setan-setan itu, mengalahkan setan-setan itu, menghancurkan perbuatan-perbuatan setan itu. Tapi kadang-kadang sebagai orang percaya kita lupa bahwa Yesus itu pemilik kekuasaan itu. Kita lupa bahwa kita ini bangsa yang terpilih, yang sudah dianugerahkan juga kekuatan kuasa Allah di dalam hidup kita. Selama kita hidup dalam perkenanan Allah, hidup bertobat, hidup menyenangkan hati Allah, hidup melakukan kehendak Allah, usir itu persoalan. Berdiri di atas kakimu, ada Yesus yang pemilik kuasa itu. Jadi yang terakhir, saya mau katakan Yesus adalah Raja Damai, the Prince of Peace. Jadi di tengah-tengah masalahmu pun engkau bisa sebenarnya mengalami damai. Ya, peace itu tidak tergantung dengan segala persoalan yang ada yang kau sedang pundak. Damai itu bisa hadir saat persoalanmu pun sedang puncak-puncaknya. Karena apa? Yesus Raja Damai. Di tengah persoalanmu, Tuhan bisa memberikan damainya kepada kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, Yesus Raja Damai itu bukan hanya sekedar slogan, tapi saya mau katakan kepadamu, Tuhan memberikan itu bagimu supaya apa? Kau menikmati segala yang terbaik. Saya kalau ingat peace akan ingat salomnya Tuhan. Tentu saya sudah sering kali mengatakan salomnya Tuhan. Dalam salomnya Tuhan itu ada welfare di situ, ada kesejahteraan di situ. Jadi kesejahteraan ilahi ada di situ. Jadi kita mendapatkan jaminan dari Tuhan. Lalu kemudian ada health di situ, ada kesehatan jasmani, rohani kita. Tuhan jamin itu. Jadi yang ketiga adalah ada apa di situ? Ada completeness, ada kesempurnaan menuju kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi Tuhan itu memberikan salom kepada kita. Itu sebabnya salom. Jangan hanya sekedar salom. Maknanya itu harus Anda mengerti. Mengapa Anda mengatakan salom? Kalau Anda mengatakan salom kepada temanmu, kamu tahu enggak salom itu? Begitu luar biasa. Ada kesehatan di situ, ada health di situ, ada welfare di situ, ada kesejahteraan di situ, lahir batin di situ.
ada kesempurnaan di situ, completeness, dan kemudian ada peace di situ. Nah, ini yang sering, hanya ini yang kita ketahui, damai dari Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan memberikan itu semuanya supaya kita bisa menikmati bahwa Tuhanlah pemberi solusi dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami, termasuk percobaan, termasuk masalah, kesulitan, penderitaan, apapun itu, Yesus adalah solusi dalam setiap masalah. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan pernah lari kepada dukun-dukun, jangan pernah lari kepada paranormal, sekalipun mungkin belum datang pertolongan dari Tuhan. Tapi ingat, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Walaupun menurut standar kita, ukuran kita terlambat, tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi setia saja pada Tuhan, percaya saja pada Tuhan, kau akan melihat jawaban-jawaban dari masalahmu Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau adalah jawaban dalam setiap masalah kami. Itulah sebabnya kami percaya kepadamu, Engkau akan menolong setiap mereka yang memiliki masalah. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dan kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita sebagaimana firman-Mu. Lenyapkan segala penyakit, usir setan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit kami perintahkan keluar dari hidup mereka. Dan Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menumpangkan tangan atas mereka dengan tangan, Engkau sembuh dalam kuasa-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau hadir kepada mereka, Engkau mau datang kepada mereka. Dan mereka-mereka yang memiliki permasalahan dalam hidup, mari Tuhan selalu hadir untuk Engkau, menolong Engkau. Dan angkat kedua belah tanganmu bila Engkau orang yang ada persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, segala persoalan yang mereka alami saat ini, baik itu pencobaan-pencobaan yang membawa mereka kepada kejatuhan, kami perintahkan keluar. Dan ataupun masalah-masalah membuat mereka tidak tabah, tidak sabar. Bapa di surga, Tuhan tolong mereka, genggam tangan mereka sehingga mereka tidak tergelincir, melainkan mereka menikmati segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang menolong aku, mengeluarkan aku dari segala masalahku. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu kepada mereka. Biarlah pujian, hormat hanya diberikan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa untuk membaca firman Allah, karena dengan firman itu kita mendapat kekuatan, dengan firman itu kita mendapatkan segala yang baik. Puji nama Tuhan. Kita mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.